Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semua berada, Alhamdulillah memasuki Ramadan hari kelima insya Allah ya. Allah kembali pertemukan kita dalam satu kajian interaktif spesial Fatwa TV episode Ramadan. Dan kali ini kita hadir lebih pagi yang biasanya Anda jumpai mungkin sore hari ya, untuk program Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan pagi hari ini sebelum Anda mungkin bekerja, beraktivitas, mencari rezeki dan bertebaran di muka bumi, kita sempatkan terlebih dahulu untuk bisa mendulang berbagai manfaat ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Dan pagi hari ini beliau sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Nizar ya? Masih semangat nggak lo Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah, walaupun pagi tidak sempat ngopi Mas Nizar. Iya. Tadi sahur nggak ngopi Ustaz? Nggak ngopi Mas. Nggak ngopi. Katanya pantangan. Oh pantangan Ustaz ya. Malah tambah cepet lapar dan haus katanya Ustaz ya. Betul. Nah Masya Allah, aktivitas masih lancar Ustaz ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masih ngajar selama bulan puasa juga? Masih. Alhamdulillah. Barakallahu Yang fiik. libur hanya makan minumnya, bukan ngajarnya Ustaz ya? Sebetulnya bukan libur Mas. Hanya ditunda sedikit. Ditahan sedikit Ustaz. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan siap tentunya menjawab pertanyaan dari pemirsa sekalian. Nah, Anda bisa manfaatkan pagi hari ini ya untuk bisa berkonsultasi secara langsung kepada Ustaz. Caranya mudah, nanti kami akan berikan kesempatan bisa telepon langsung 0331544608. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Turut merilai dan bergabung pagi hari ini ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran dan juga Mas FM Seragen. Taib Ustadz, kita ingin dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Barakallahu fikum. Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Ramadan itu adalah momentum yang senantiasa spesial ya. Ramadan di berbagai belahan dunia selalu menjadi satu momentum yang terasa spesial bagi seluruh umat Islam. Bukan karena faktor makan dan minum saja yang semula bebas dilakukan di siang hari, tetapi banyak hal yang menjadikan Ramadan itu begitu spesial. Di Ramadan ada puasa, ada qiyam yaitu tarawih, dan ada qiraatul Quran. Ada lagi sedekah dan berbagai macam amalan yang di Ramadan betul-betul terasa dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada satu hal yang ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Saya yakin Anda tidak ingin Ramadan tahun ini berlalu sedangkan Anda belum berhasil merasakan manfaat terbesar dari puasa. Atau bahkan bisa jadi Anda juga tidak rela bila Ramadan itu berlalu, yang Anda dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Karena itu kita semuanya ingin, Anda sekalian ingin di akhir puasa betul-betul kita menjadi orang-orang yang Allah gambarkan la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Khotul iman, kaum muslimin, kaum pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita berpuasa, kita mendapatkan satu pelajaran penting. Andai pelajaran ini berhasil kita pertahankan, kita jadikan sebagai bekal hidup, sebagai gaya hidup sepanjang tahun, tidak diragukan Anda betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, yakfil mu'min luqaimatun yuqimna sulbah.
sejatinya dalam urusan makan dan minum, Anda itu hanya butuh beberapa suap makanan, yang dengan beberapa suap itu engkau bisa mempertahankan agar bisa tegak berdiri alias tetap hidup sehat walafiat. Ini adalah salah satu kunci ketakwaan, di mana dengan menjalankan pola hidup ini berarti betul-betul kita berhasil mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu yang lain itu seringkali berawal dari hawa nafsu makan dan minum, nafsu birahi dan lain sebagainya, nafsu membuli orang lain, menyombongkan diri dan seterusnya, seringkali berawal dari kelebihan energi yang tersimpan dalam tubuh kita menuntut untuk disalurkan. Nah, andai kita betul-betul hidup dengan tuntunan Nabi ini, gaya hidup ini, luqaimatun yuqimna sulbah, kita tidak akan merasa memiliki stok energi yang harus dibuang dengan ngobrol ngalor ngidul, dengan jalan ke sana kemari yang tidak jelas juntrungnya, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan tepat guna dengan energi yang kita miliki, karena memang asupannya kita kendalikan, kita atur sedemikian rupa. Nah, Ramadan betul-betul menjadikan kita sadar bahwa sabda Nabi di atas beberapa suap itu betul-betul kita bisa buktikan. Karena dahulu Nabi SAW ketika berpuasa, beliau mencontohkan agar kita ketika berbuka puasa terlebih dulu berbuka dengan beberapa biji korma atau rutab, kemudian minum beberapa teguk air, selanjutnya bukan segera bersila menyantap hidangan yang tersedia di depan kita, tidak, tetapi beliau segera memenuhi panggilan Allah untuk mendirikan sholat maghrib. Barulah setelah sholat maghrib, kalau memang masih terasa butuh untuk makan, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali bersantap makan. Ya. Dan kalau ini kita terapkan, kita praktekkan, kita akan merasa bahwa ternyata beberapa biji korma, kemudian mungkin kalaupun Anda ingin sedikit menambah, Anda menambah dengan sedikit beberapa potong gorengan atau mungkin camilan yang lain, dan Anda lengkapi dengan minum beberapa teguk air, Anda akan merasakan bahwa itu ternyata sudah cukup. Setelah sholat maghrib, biasanya Anda tidak lagi berselera untuk makan. Selera makan Anda sudah susut. Sehingga kalaupun Anda bersantap makan, betul-betul seperti kata Nabi, luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap saja yang itu sudah cukup untuk menopang agar Anda hidup sehat walafiat. Subhanallah, itu terasa, itu nyata tatkala kita berbuka puasa sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun yang ketika berbuka puasa dia betul-betul melampiaskan dendam, lapar dan kehausan siang hari, semua hidangan yang ada di meja disantap, semua yang ada di meja itu diminum, barulah setelah kekenyangan baru mendirikan sholat. Tentu kita tidak, atau bisa dikatakan belum berhasil menahan nafsu kita, karena substansi inti dari puasa itu adalah melatih kita untuk menahan nafsu, menunda makan dan minum, dan ketika tiba saatnya makanan minum pun tetap harus dikendalikan sedemikian rupa. Ini substansi dari takwa. Kalau itu telah menjadi gaya hidup kita sehari-hari, maka percayalah, Anda betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Satu nasihat pembuka untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Jadi sumber dari segala nafsu salah satunya memang dari makanan, Ustaz, ya? Betul. Betul, karena kalau orang lapar itu sudah ada punya hasrat yang macam-macam, Mas Nizar. Masya Allah. Karena untuk berbicara itu butuh energi. Betul. Untuk kita misalnya pergi ke tetangga, apalagi tempatnya jauh, itu juga butuh energi. Ketika energi kita terbatas, kita akan pikir-pikir. Seperti halnya ketika isi bensin, bahan bakar. Ternyata hanya ada 1 liter di misalnya mobil kita atau kendaraan kita. Kita akan hitung, ini 1 liter hanya cukup untuk 40 kilo, 50 kilo, itu motor misalnya gitu. Kita akan hitung-hitung, kini sudah berjalan 20 kilo, tinggal 40 kilo, perjalanan kita masih ada 30 kilo. Kita tidak boleh terlalu jauh belok kanan, belok kiri. Sehingga energi kita itu betul-betul tepat guna gitu, Mas Nizar. Jadi punya perhitungan, Ustaz. Betul. Nah, Ustaz, tapi kalau
energinya unlimited ya. Kita banyak penimbunan lemak, penimbunan kolesterol, penimbunan gula macam-macam, maka kita akan betul-betul obral. Masya Allah. Inilah kenapa juga Islam menyarankan Ustadz bagi pemuda yang belum menikah untuk memperbanyak puasa, Ustaz. Betul, itu salah satu rahasianya ya, bahwa memang pemuda itu seringkali kelebihan energi. Masya Allah. Tidak ada tempat Pernah penyaluran. merasakan jadi anak muda, Ustaz ya? Masih muda, Masih muda, masih Ustaz, muda. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz ya. Tapi di kesempatan pagi hari ini pemirsa sambil Anda mungkin santai ya sebelum berangkat ke tempat kerja atau aktivitas, atau mungkin sambil mempersiapkan diri untuk mengantar anak ke sekolah ya, ada baiknya mungkin bisa simak terlebih dahulu program Fatwa TV yang hadir lebih pagi selama bulan suci Ramadan. Dan pagi hari ini kita undang Anda, silakan yang ingin bergabung kemudian bertanya, line telepon sudah kami buka di 0331 544 6087. Jangan lupa kode area kota Jember 0331 544 6087. Dan kita akan batasi satu penelpon, satu pertanyaan ya, agar kita bisa berbagi kesempatan dan juga faidah dengan pemirsa lainnya. Sambil menantikan penelpon, Ustaz, kita akan bacakan dulu. Baik, ada stok pertanyaan yang sudah masuk di jalur website kami. Yang pertama, Ustaz, dari saudara Lili Mujiati. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya, apakah berdosa bila seorang suami tidak bisa menafkahi istrinya? Dikarenakan uang suami ini sudah habis, Ustaz, untuk keperluan membayar SPP anaknya, sehingga si istri kemudian mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Lili ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam rumah tangga, prinsip berumah tangga itu adalah ta'awun, tolong menolong, dan adanya kesepahaman, adanya komunikasi yang baik. Dahulu Nabi SAW kadangkala pun mengalami kondisi tersebut, di mana beliau SAW tidak memiliki bahan makanan yang bisa digunakan untuk atau yang bisa disantap oleh keluarganya. Bukan hanya kita saja yang mengalami kondisi tersebut, Nabi pun mengalami. Kalau suami sudah berusaha sekuat tenaga dan ada kesepahaman, ada kerjasama, di mana kedua pihak suami dan istri berusaha untuk bisa menjadikan rumah tangga mereka harmonis, bahagia, kebutuhannya terpenuhi semua, maka itu satu hal yang baik. Ya, suami berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Kemudian untuk urusan dapur di rumahnya, istri ikut membantu berjualan, maka itu satu hal yang positif, satu yang bagus ya. Asalkan itu dilakukan dengan lapang dada, dengan komunikasi yang baik, diawali dengan komunikasi yang harmonis, dan juga semua itu diniatkan untuk ikhlas lillah azza wa jal, karena tentu nafkah dalam keluarga itu adalah kepentingan semua orang, bukan hanya suami ataupun istri. Dahulu Abdullah bin Mas'ud mengalami kondisi yang serupa, di mana beliau miskin, memiliki anak banyak, sedangkan salah satu istri beliau memiliki kelebihan harta. Maka terjadi tolong menolong yang harmonis dalam keluarga beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu warda. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan untuk istri ini bukan nafkah istilahnya, Ustaz ya. Berarti apa? Sedekah, Ustaz? Sedekah, maksudnya hitungnya sedekah. Betul. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi enggak apa-apa ya. Namanya rumah tangga. Betul. Tolong menolong. Ustaz, tolong menolong ya. Tapi kita akan beralih dulu ke penelpon pertama kita di pagi hari ini. Ada Pak Udan dari Tangsel atau Tangerang Selatan ya. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Udan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Pak Udan ya? Alhamdulillah. Oke, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udan. Allah memberikan kesehatan selalu kepada Ustaz. Amin. Wantum kadzalik. Silakan Pak pertanyaannya. Ustaz, di pertanyaannya di luar tema tentang Ramadan Ustaz. Baik. Tapi bagi saya ini sangat penting untuk mendapatkan jawaban dari Ustaz. Baik Bapak. Ya, jadi persoalannya begini Ustaz. Rumah saya itu pagar garasinya berada di atas got, di atas selokan di depan rumah. Posisi ini tidak mengganggu baik jalanan maupun tetangga. Tapi tetap Ustadz, itu lokasinya itu ada sedikit maju dari batas rumah saya, kurang lebih sekitar 40 cm, tapi di atas got Ustadz. Ya, baik Bapak. Yang jadi pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini salah atau
bisa dibenarkan secara hukum syar'i. Baik, Bapak. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kami tunggu jawabannya. Baik, Pak Udan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Udan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Udan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Idealnya seorang muslim itu mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya. Adapun barang yang bukan miliknya, baik itu barang orang lain ataupun barang milik umum, berupa fasum dan seterusnya, tidak sepatutnya kita kuasai sendiri. Walaupun hari ini tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa terganggu, tetapi ketika misalnya suatu saat kita menjual rumah tersebut, maka kita akan ikut sertakan pagar yang di atas parit tersebut dalam transaksi jual beli tersebut. Dan kita akan memakan hasil, padahal itu bukan milik kita. Yang kedua, kalaupun itu tidak menjadi gangguan, tetapi tatkala kita memonopoli hak umum, ya, maka tentu itu berarti kita telah memakan, menguasai barang yang pula bukan milik kita. Statusnya bukan masalah ada yang menuntut atau ada yang merasa terganggu, tetapi halal haram itu berkaitan dengan bolehkah kita, legalkah kita secara aturan syariat untuk mengakuisisi, mengaku itu barang milik kita, atau barang itu kemudian kita gunakan, kita monopoli penggunaannya. Tentu ini satu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itu saran saya kepada Pak Udan, kembalikan posisi pagar Anda kepada batas tanah yang tepat, yang benar. Karena Nabi SAW telah memberikan satu ancaman yang keras. Man dzalama shibran min ardin tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Siapapun yang menzalimi batas tanah, melampaui batas tanahnya, bukan tanahnya namun dia gunakan, apalagi diaku sampai betul-betul mengaku itu bagian dari tanahnya, maka kelak di hari kiamat, walaupun yang dia ambil itu adalah hanya sejengkal, Allah akan kalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Maka itu saran saya kepada Pak Udan, segera dikembalikan kepada posisi yang benar dari batas tanah Bapak dengan segala resiko, karena memang hanya sebatas itulah hak Bapak untuk menggunakan. Adapun parit dan yang lainnya itu bukan hak kita untuk kita gunakan atau kita akuisisi. Kalau memang kita merasa perlu, kita boleh ikut memanfaatkan bersama orang lain, tapi bukan memonopoli dengan membangun di atasnya, membangun minimal pagar di atasnya. Tentu ini akan menjadikan cepat atau lambat ada potensi kemudian tanah itu diakuisisi oleh anak keturunan kita misalnya, karena dianggap bapak kita dulu membangun pagar sampai batas ini, berarti yang salah ada paritnya. Bisa jadi seperti itu, akan menyebabkan anak cucu kita kemudian mengklaim, dan ini tentu tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus merevisi, kita harus tanamkan, ajarkan kepada anak kita bahwa itu bukan tanah kita. Wallahu ta'ala. Nah, saat ini juga mungkin terjadi Ustaz, banyak para pedagang yang mungkin menggunakan trotoar, padahal itu secara kepemilikan milik pemerintah, tapi ketika dia akan pindah Ustaz, itu malah diperjualbelikan. Ini juga tidak boleh Ustaz ya? Itu tidak boleh ya, seperti itu yang disebut dengan badalul khulu atau yang kompensasi atas pengosongan lahan, itu tidak boleh. Kalau memang bukan tanahnya, dia tidak boleh bersyarat apapun. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu. Jadi hati-hati ya mengakuisisi yang bukan miliknya Ustaz. Betul. Bahkan sampai diperjualbelikan. Oke. Semoga bermanfaat ya, khususnya para pedagang nih yang memperjualbelikan lapak yang ternyata bukan dimiliki ya. Iya. Baik Ustaz, kita akan sapa ke penanya kedua pagi hari ini, sudah tersambung, ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umu Yodi, pertanyaan Anda. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya. Seseorang mempunyai uang yang adalah hasil riba. Ya. Uang riba tersebut ingin dikeluarkan dengan cara membeli tanah, kemudian tanah tersebut akan diwakafkan sebagai tanah pemakaman umum bagi masyarakat yang memang membutuhkan karena tidak ada pemakaman umum yang layak di daerah tersebut. Apakah hal tersebut termasuk diperbolehkan, termasuk yang disebut menggunakan uang riba untuk kepentingan umum? Baik.
Iya, yang kedua boleh ya Ustaz? Tidak boleh Bu, kita batasi satu menelpon atau pertanyaan ya. Oke, besok kembali insya Allah bergabung ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Baik. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik wa ataqaballahu kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi orang yang memiliki harta haram, baik itu dengan hasil jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat akhirnya mendapatkan keuntungan, atau dengan misalnya tadi ya riba ya, menghutangkan uang kemudian meminta bunganya atau mendapatkan bunganya, atau kalau sekarang memiliki rekening yang di perbankan kemudian mendapatkan bunganya, maka ini adalah riba. Maka para ulama mengatakan harta yang didapat dengan cara yang haram itu harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau itu ketahuan siapa pemiliknya. Namun kalau tidak, maka harta tersebut harus disalurkan, dalam bahasa sederhananya lugasnya harus dibuang. Kita harus berlepas diri dari harta tersebut, namun juga bukan berarti kita harus membakarnya, membuangnya ke sampah, bukan, tetapi menyalurkannya kepada proyek-proyek sosial umum yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat umum. Sedangkan kita sebagai yang mendapatkan harta itu tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, baik dengan cara memakannya, membelanjakannya, atau dengan cara mensedekahkannya dengan mengharap pahalanya. Tidak boleh mengharap pahala. Kalau kita mengharap pahalanya berarti kita sama saja memakannya. Kita justru dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk mengharap pahala dari bertaubat dengan melepaskan harta haram, dan ini pahalanya lebih besar. Pahala berlepas diri dari harta haram, pahala berhenti dari mendapatkan harta dengan cara haram, di sisi Allah lebih besar dibanding pahala sedekah. Kenapa? Karena berlepas diri dari harta hukumnya wajib, sedangkan sedekah, wakaf dan lainnya itu hukumnya sunnah. Ya, mungkin banyak orang lebih tren, ya lebih keren ketika dikatakan ini sedekah fulan, wakaf fulan. Dengar apalah? Justru itu dosa karena sama saja kita memakan harta itu. Maka solusinya memang satu-satunya solusi adalah berlepas diri dari perbuatan haram dan juga pendapatan yang diharamkan. Dan ini hukumnya wajib, pahalanya lebih besar dibanding pahala sedekah ataupun wakaf. Karena itu katakan bahwa saya punya dana haram. Saya beristighfar, saya bertobat, saya salurkan dana ini, saya serahkan dana ini, terserah mau digunakan untuk bangun kuburan atau apapun, silahkan. Intinya itu bukan hak saya. Saya hanya bertobat kepada Allah, berlepas diri dari kepemilikan harta yang haram ini. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi dari Pekanbaru. Kemudian kita masih akan undang, silakan bagi Anda pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung, mungkin ingin bertanya secara eksklusif ya, dalam artian Anda bisa menyampaikan secara langsung kendala atau hal-hal yang tidak Anda pahami atau mengerti di jalur telepon. Kita akan prioritaskan untuk jalur telepon. Nah, sambil menantikan penelpon, Ustaz, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya adalah dari seorang istri, Ustaz, yang tidak ingin disebutkan namanya. Bismillah, Ustadz, bagaimana menghibur hati yang cemburu ketika suami ini scroll media sosial? Di mana di media sosial ini kan banyak berseliweran wanita-wanita dan waktunya jadi terbuang sia-sia untuk bermain gadget. Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada seorang istri. Seorang istri ya. Ya, semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini satu hal yang baik ketika seorang istri cemburu suaminya scroll atau ya buka-buka akun orang yang tidak jelas, yang seringkali mampir atau lewat di berandanya akun-akun orang-orang yang tidak senonoh, yang menampilkan gambar dan lain sebagainya yang tidak baik ya. Ini satu hal yang terpuji. Karena itu sibukkan suami dengan hal yang lain. Ajak suami untuk bercengkrama, bercerita, ajak suami untuk menikmati hidangan, sibukkan dia dengan hal yang halal ya. Misalnya segera siapkan kopi, buatkan gorengan di saat suami dalam kondisi sedang lengang, biasanya di sore hari, segera buatkan itu hidangan. Ceritakan bahwa pisang ini dibeli di pasar, dibeli dari sana dengan harga yang murah,
dengan ini, bisa kita mencoba resep baru. Akhirnya suami itu akan terlalaikan dari apa? Dari hal itu. Dari apa yang dia lakukan, karena seringkali orang melakukan itu karena dia merasa punya waktu kosong. Maka carikan aktivitas untuk suami Anda agar dia tidak melakukan itu, karena seringkali suami kalau sudah sampai pada kecanduan, diingatkan akan marah-marah. Karena itu seorang istri harus bijak ya, mengalihkan perhatian suami dengan cara-cara yang kreatif. Ya, buatkan hidangan yang menjadikan dia harus menggunakan kedua tangannya untuk menyantap. Misalnya siapkan bakso, soto. Akhirnya kedua tangannya harus sibuk dengan menyantap hidangan tersebut. Ya, ini adalah salah satu usulan ya, agar para suami tidak menghabiskan waktu senggangnya dengan hal-hal yang dapat menodai ya imannya, merusak akhlaknya karena mengakses konten-konten yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, Masya Allah. Istri harus kreatif, Ustaz ya. Kreatif. Ada yang bilang katanya suami ini adalah bayi dewasa, Ustaz. Bayi besar gitu loh. Betul sekali Mas Nizar. Nampaknya Ustaz, antum ini sedang mengakui ya. Yang memang ternyata memang butuh perhatian dan juga ya memang harus ya kreativitas dari istri, Ustaz ya. Betul. Agar nggak cari kreativitas yang lain apalagi di media sosial, Ustaz. Naudzubillah. Alhamdulillah. Semoga ini curahan hati seorang istri juga mungkin mewakili istri-istri yang lain ya. Baiknya dicek suaminya ini follow siapa aja, Ustaz ya. Ya, itu seringkali susah, suaminya tidak akan mengizinkan. Oh gitu, Ustaz. Follow ya. siapa aja. Tapi kelihatan loh, Ustaz, kalau di Instagram itu. Kalau di Instagram itu. Taib, ya. Semoga ini menjadi satu reminder dan juga pengingat bagi siapapun, walaupun mungkin ada istri yang nggak berani negur suaminya, bukan berarti istrinya nggak cemburu, Ustaz ya. Iya. Oke, ini tapi biasanya istri itu harus pandai, dia punya 1001 cara untuk menjadikan suaminya sibuk ya. Nah, ya, barakallahu fiik, Ustaz. Kita akan persilakan kembali yang ingin bertanya secara langsung, kemudian kita akan bergeser ke Aceh. Oh ya, qadarullah terputus ya. Silakan Ibu yang sudah tersambung barusan dari Aceh untuk bisa mencoba kembali karena jalur telepon masih kosong ya. Pemirsa Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin 0331544687. Dan juga kami informasikan selama bulan suci Ramadan program-program live interaktif di Fatwa TV ini hadir mulai dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat ya. Untuk waktunya di pagi pukul 6 dan juga sore hari pukul 16. Anda bisa manfaatkan waktu dan juga mendulang ilmu kajian selama bulan suci Ramadan di Fatwa TV ya. Khusus hari Ahad ya pemirsa, ini ada program di pukul 10 atau jam 10 siang waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan berikut dari saudari Rosiana. Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga asatizah dan izin bertanya, bagaimana pandangan agama Islam bagi seorang wanita yang merawat diri? Misalnya dia memakai krim wajah dengan tujuan agar enak dipandang suami. Jazakallah khair. Barakallahu fiik wa azakumullah kepada saudari Riana ya. Semoga Allah SWT menambahkan Rosiana. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Nizar, justru saya heran kok ada ya wanita yang berpikir tidak perlu merawat diri. Nah itu. Lalu untuk siapa dia merawat diri? Memang istri wanita secara umum dan istri secara khusus wajib hukumnya untuk merawat diri agar dia tetap nampak cantik di depan suaminya. Usia berapapun itu, Ustaz? Walaupun sudah umur 90 tahun. Masya Allah. Ya, kalau jadi istri cantik itu kan tetap walaupun 90 tahun tetap istri, Mas Nizar. Dahulu Ibnu Abbas, ulama besar, ahli tafsir pun beliau senang kalau istrinya berdandan. Beliau menyatakan inni uhibbu an atazayyana li imra'atika ma uhibbu an tatazayyana li. Aku itu senang kalau untuk berdandan ya di hadapan istriku, sebagaimana aku juga senang kalau istriku itu berdandan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya ada seorang wanita menjulurkan secarik kertas kepada beliau dari balik sitar gitu, balik tirai. Beliau semula ingin mengambil kertas tersebut namun mengurungkan. Beliau bersabda, ayyadu mura'atin aw rajul. Ini tangan laki atau tangan perempuan? Kata yang menjulurkan, ini tangan perempuan ya Rasulullah. Hala ghayyarti adhafirki bil hinna. Kalau tangan perempuan, aneh tangan perempuan kok tidak ada warnanya katanya. Masya Allah. Idealnya tangan wanita minimal kukunya itu diberi pacar.
Nah, kalau sudah ini problem yang seringkali di masyarakat terjadi. Suami atau istri, wanita yang sudah bersuami merasa dirinya sudah finish, sudah aman, Sudah sold out, udah laku. sudah sold out, laku. Ya, dia laku, tapi bisa jadi besok akan dicampakkan. Subhanallah. Ada satu kisah yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada istri beliau Aisyah. Kisahnya panjang, Mas Nizar. Kasus yang terjadi di zaman dulu, salah satu kisah cinta fenomenal, Masya Allah. yaitu kisahnya cinta Abu Zar'in dan Ummu Zar'. Ini rumah tangga yang betul-betul harmonis, suami yang ideal. Namun kata orang, sebagaimana punya istri cantik tuh nyepak ke tetangga, menyediakan untuk tetangganya. Oh, menyediakan. Punya suami yang luar biasa juga menjadi idaman tetangga, Mas Nizar. Masya Allah. Abu Zar itu lelaki yang luar biasa, begitu peduli, penyayang, perhatian, dan dermawan kepada istrinya. Cor-coran lah gitu. Dan tampan. Masya Ya. Allah. Sehingga semua orang pun mendambakan orang seperti punya suami seperti itu. Suatu hari Abu Zar ini keluar rumah, safar, berjumpa dengan seorang janda muda. Punya 2 anak yang gemesin gitu, tampan, gagah. Anak itu kalau nanti dewasa bakal jadi pemuda yang luar biasa ya. Sehingga si Abu Zar itu akhirnya menjadi korban panah cinta gitu loh artinya. Sehingga akhirnya beliau tergoda, terpikat, akhirnya menikahilah janda muda tersebut dan menceraikan istri pertamanya. Masya Allah. Ini kejadian juga. Ustaz? Kejadian nyata di zaman Nabi. Diceraikan, dan Ummu Zar tidak mengatakan bahwa suaminya jahat. Tidak. Dia sadar bahwa dirinya gagal mempertahankan boleh dikata mahkota atau dibilang mutiara yang semula ada di dalam genggaman. Karena kalau Mas Nizar punya mutiara segede 1 kilo, semua orang ngiler untuk bisa memiliki gitu loh. Ketika ini ternyata berhasil diambil orang, dia tidak mencekambing hitamkan orang, kamu jahat, pelakor, atau suaminya jahat, jatuh hati ke orang lain. Karena suami ini adalah bagaikan mutiara, Aset gitu Ustaz. aset yang harus dipertahankan. Beliau merasa gagal mempertahankan, sehingga beliau ketika sudah diceraikan menceritakan tentang kehebatan dan akhlak suaminya yang baik, yang menjadikan semua wanita pun mendambakan untuk memiliki suami seperti itu. dia. Karena jangan sampai suami itu memikul 2 beban sekaligus. Beban pertama adalah mempertahankan cintanya kepada istri, dan yang kedua mempertahankan cintanya istri kepada suami. Cukup suami itu memikul 1 beban saja, mempertahankan cintanya kepada istri, gitu. Nah, ini pun sudah menjadi berat ya. Ketika harus memikul 2, maka tambah berat lagi. Maka kewajiban istri adalah bagaimana menjadikan suaminya tetap cinta. Dia bantu. Kalau punya suami yang baik, akhlaknya baik, dermawan, jangan diceritakan kesana kemari. Ini fenomena sekarang justru kebaikan suaminya, pemberian suaminya, atau mungkin ketampanan suaminya justru diposting Ustaz. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang, ini punya mutiara yang hebat ini. Jadi target orang juga nanti Ustaz. Apalagi secara hukum legal juga Mas Nizar. Oke. Itu legal ya. Lah kalau ternyata yang berhasil merebut hati istri itu ternyata yang lebih cantik, merebut hati suami yang lebih cantik, lebih baik dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Nah, Yang menjadi korbannya adalah istri pertama. baik. Jadi korban Ustaz. Maka jangan mengatakan pelakor, perebut laki orang, bukan. Anda gagal mempertahankan lelaki Anda. Masya Allah. Itu yang terjadi saat ini. Seringkali istri-istri itu seperti itu. Sehingga istri memang harus tetap menjaga penampilannya agar tetap cantik jelita, agar tetap menjadi wanita yang betul-betul selalu mengisi hati suaminya. Terkenang Khadijah radhiyallahu anha, walaupun beliau adalah seorang janda yang sudah berumur ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa melupakan Khadijah. Masya Allah. Karena selain kecantikannya, kebaikannya, kedermawanannya, dan begitu peduli yang luar biasa, beliau tidak pernah mendapatkan wanita seperti Khadijah dalam kepeduliannya, dalam perhatiannya, pengorbanannya kepada suami, sehingga cinta kepada Khadijah tidak berhasil beliau lupakan. Walaupun beliau sudah punya istri yang lebih cantik, lebih muda gitu, tapi Khadijah tetaplah Khadijah, tidak bisa dilupakan ya. Wallahu ta'ala. Ustaz, Masya Allah.
Ini jadi satu konsep yang mungkin difahami juga oleh para istri. Jadi konsep menerima apa adanya. Setelah nikah itu nggak boleh sebenarnya Ustaz. Nggak boleh. Harus mempertahankan Nggak boleh. semaksimal Karena mungkin. psikologinya gini Mas Nizar, wanita setelah dinikahi grade-nya turun. Lelaki setelah menikah grade-nya naik biasanya. Oh gitu Ustaz. Iya. Kenapa? Kebalik Setelah ya? naik dia bekerja, karirnya semakin bertambah, penghasilan semakin banyak, relasinya semakin luas, sehingga grade laki itu bisa naik, grade-nya istri turun. Nah, Ustaz. Apapun yang terjadi, dia semakin tua, kecantikan semakin pudar, dan dia tetap mungkin akan tersibukkan dengan ngurusin anak-anaknya. Tapi kalau suami, status ekonominya semakin baik, jabatan sosialnya juga semakin tinggi, mungkin karirnya juga semakin naik, maka akan menjadikan grade-nya suami naik. Nah kalau istri apa adanya, apa yang terjadi, kata suami, aduh nasib, Masya Allah ya. kecemplung jurang. Ya, subhanallah ya. Taib ya. Sekali lagi ini juga tentunya atas dukungan suami Ustadz ya. Betul. Nanti istrinya pengen cantik atau pengen perawatan tapi nggak ada support dari suaminya, sama aja nih ya. Betul. Ya. Harus siap. Sekali lagi para suami ini jadi boleh ya. Pertanyaannya sederhana tapi ternyata ada kisah yang luar biasa. Drama percintaan sudah ada dari dulu Ustadz ya. Masya Allah. Ternyata Kan memang cinta itu hajat manusia Mas Nizar. Masya Allah. Dan waktu itu istilahnya bukan pelakor Ustaz. Bukan. Justru istri yang mengakui bahwa dirinya yang kurang Gagal. bisa Merasa. Sehingga beliau tidak mempertahankan menyalahkan suami atau menyalahkan orang itu. Taib, Ustaz. Masya Allah. Fenomena yang luar biasa dan bahkan berbalik di zaman sekarang, malah pelakor yang disalahkan Ustaz ya. Tapi semoga bermanfaat ya untuk saudari Rosiana yang bertanya tadi, dan ini jadi satu nasihat ya untuk para wanita, utamanya para istri, walaupun sudah menikah, memiliki anak, tetap menjaga penampilan, utamanya ketika berada di depan suami. Tapi kita akan bergeser ke penanya berikutnya Ustaz. Dari Ummu Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apabila seorang suami telah melakukan poligami, kemudian faktanya dalam pengamalannya suami tidak bisa menafkahi secara lahir maupun batin, dan sebelum dia menikah dengan istri keduanya, calon istri kedua itu mengajukan persyaratan bahwa tidak mengapa apabila tidak dinafkahi secara lahir dan mabitnya setiap 6 bulan sekali. Akhirnya istri kedua mengajukan khulu dengan alasan suami tidak bisa menafkahi lahir batin. Zolimkah suami tersebut jika tidak menceraikan istri keduanya tadi Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kasusnya adalah khulu, gugat cerai ya, maka itu bukan kewenangan suami untuk mengatakan tidak mencerai ya, karena itu sudah sampai di pengadilan. Itu menurut praktek yang di Indonesia ya, bahwa khulu itu harus di pengadilan. Ketika istri merasa tidak mendapatkan haknya, baik lahir ataupun batin, maka hak istri untuk kemudian mengajukan gugat cerai atau khulu. Dan kalau itu gugatannya dibenarkan, maka suka tidak suka pengadilan akan menjatuhkan talak 1. Itu proses yang terjadi di Indonesia. Kalau dalam Islam, khulu itu tidak perlu harus ke majelis qadhi, tidak harus ke majelis hakim. Asalkan alasannya benar dan terjadi kesepakatan pada nilai gantinya, berapa ganti mas kawin yang diberikan, dan ada kesepakatan, maka jatuhlah khulu. Ya, mereka telah berpisah. Dan kalau ternyata terbukti suami zalim namun tidak mau menerima ganti rugi atas atau kompensasi atas mas kawin yang pernah dia berikan, maka menurut pendapat yang lebih kuat bahwa asalkan istri telah mengembalikan mas kawin yang pernah dia dapat atau yang senilai dengan mas kawin yang pernah dia dapat, maka jatuhlah atau terpisahlah antara mereka berdua, terputuslah hubungan pernikahan mereka. Karena khulu itu logikanya dilakukan tatkala ada hak-hak yang tidak tertunaikan ataupun ada kezaliman yang dirasakan oleh istri dan istri tidak rela dengan itu, tidak memaafkan. Ya, sehingga karena ini konteksnya konteks darurat, maka kalau suami akhirnya sadar diri bahwa dia zalim, dia tidak mampu menunaikan haknya, sehingga terjadi kesepakatan tentang kompensasi, maka itu satu hal yang baik. Tapi kalau ternyata tidak, bahkan suami ingin mempertahankan kezalimannya, maka tentu Islam tidak akan membiarkan, tidak akan merestui suami yang semacam ini. Makanya kalau istri sudah mengembalikan mas kawinnya secara utuh, maka jatuhlah, terputuslah ikatan pernikahan mereka. Karena pernikahan itu adalah ikatan antara dua insan, seperti halnya jual beli sewa menyewa.
ya harus dibangun di atas suka sama suka, rela sama rela. Tidak bisa seseorang memaksakan kehendaknya untuk menikahi atau mempertahankan pernikahan padahal dirinya zalim, dirinya tidak menunaikan kewajiban pihak kedua ya. Islam pasti akan berdiri di tengah menegakkan keadilan di antara keduanya. Allah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Muhammad yang bertanya tadi. Kemudian pemirsa, kita masih berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon masih kami buka dan kita berikan kesempatan. Tentunya jalur telepon kita akan prioritaskan untuk bisa ngobrol dan bertanya langsung kepada Ustadz. Line telepon sedang kosong, silakan 0331 544 6087 544 6087, dan jangan lupa kita live dari studio Fatwa TV Jember. Gunakan kode area kota Jember ya 0331. Sambil menantikan penelpon pagi hari ini, Ustadz, kita bacakan dulu satu pertanyaan dari tim pengurus jenazah. Ustadz, halalkah jika kita meminta kepada keluarga mayit mengganti keperluan jenazah, misalnya kain kafan dan perlengkapan lainnya, sejumlah rupiah, misalnya 200 atau 300 ribu, Ustadz. Ini digunakan untuk keperluan membeli kain kafan dan perlengkapan berikutnya. Sementara ini kita masih menggunakan kain kafan dari sumbangan, Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kebutuhan untuk pengurusan jenazah itu adalah kebutuhan dan kewajiban, bahkan kewajiban pertama yang harus ditunaikan dari aset yang ditinggalkan oleh si mayit. Sehingga kalau memang dari tim jenazah meminta ganti, ya maka itu wajib hukumnya untuk diambilkan dari warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Sehingga boleh, secara kesimpulannya boleh ya, karena memang itu harus dibiayai, ya, idealnya dibiayai dari warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Allah taala. Nah, Ustaz, jadi boleh, Ustaz, ya, untuk meminta mayit mengganti keperluan jenazah tadi ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk para tim pengurus jenazah dimanapun berada. Kita akan sapa kembali, Ustaz, penelpon yang sempat terputus tadi ya. Ada Ibu hamba Allah dari kawasan Aceh, ujung Indonesia nih. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo Ibu. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus Ibu ya. Silakan pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Ustadz, Ibu. Gini kan Pak. Ya. Untuk kami kopi misalnya mengutipnya, sekali kutip tuh kadang dapat 700, kadang dapat 1 juta, kadang dapat 2,5 juta. Ya. Kan? Jadi kan itu udah misalnya dikumpulkan selama 1 tahun gitu kan? Itu zakatnya kayak mana Pak? Baik, sudah cukup Ibu? Mengutip ini maksudnya apa? Memetik gitu Ustaz ya? Oh, memetik kopi seperti itu. Bagaimana hukum Mas Nisa harus belajar bahasa Melayu. Memetik ya ini ya. Baik. Memetik, ya silakan. Sudah cukup Ibu ya? Jadi cara membayar zakatnya bagaimana dan berapa Ibu ya gitu ya? Karena kan kadang-kadang kan uang itu terus habis pun. Tapi itulah enggak terkumpul. Enggak terkumpul, betul. Ya kan? Saya catat aja berapa jumlah uangnya. Dan baik Ibu. Itu terus bayarkan ke zakat itulah. Baik. Saya ragu Pak. Tolong baik. Pak ya. Baik Ibu. Solusinya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu di Aceh, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ahli fikih berbeda pendapat komoditi pertanian yang wajib dizakati itu apa saja. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang wajib dizakati itu hanya hasil tanaman yang berupa makanan pokok, yang dijadikan makanan pokok oleh masyarakat setempat. Kalau di Indonesia ya padi, jagung, dan yang sejenis. Dan kriterianya pun makanan pokok yang bisa disimpan. Adapun makanan pokok yang tidak bisa disimpan, maka tidak wajib dizakati. Ya. Karenanya kalau di Indonesia konteks sekali lagi seperti padi, jagung, sagu barangkali ya. Kalau di Arab itu ada gandum, ada kurma, itu wajib dizakati. Adapun hasil panen dari buah-buahan, biji-bijian yang tidak digunakan sebagai makanan pokok. Misalnya apa? Misalnya cabai, mangga, jeruk, atau yang lainnya, termasuk cengkeh, kopi, karet,
itu bukan makanan pokok, maka ini tidak wajib dizakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang wajib dizakati adalah semua jenis biji-bijian yang bisa disimpan, apapun bentuknya. Sehingga dalam hal ini masuk kopi, masuk cengkeh, masuk kedelai, jagung, dan semua jenis biji-bijian yang bisa disimpan. Baik itu digunakan sebagai makanan pokok, bumbu, atau yang lainnya, maka wajib dizakati. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan semua jenis hasil tanam, tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, baik makanan pokok, biji-bijian, ataupun buah-buahan, sayur mayur, semuanya wajib dizakati. Minimal ada 3 pendapat dalam kasus ini, dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa yang menjadi komoditi zakat, yang wajib dizakat adalah semua jenis biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Adapun yang tidak dijadikan makanan pokok seperti karet, seperti cengkeh misalnya, maka tidak wajib dizakati, termasuk kopi. Kopi bukanlah makanan pokok. Kopi bukan makanan pokok sehingga tidak wajib dizakati dari hasil panennya. Namun kalau dari hasil panen itu kemudian didapat uang, dijual, kemudian dapat uang, dijual, panen lagi, dijual lagi, dapat uang, dan uang itu terkumpul 1 nisab. Uangnya terkumpul 1 nisab, dan nisab ini, uang itu terus tersimpan selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakat uang sebesar 2,5%. Tapi kalau kasusnya seperti yang terjadi pada ibu, uang itu dapat uang dibelanjakan lagi, sehingga tidak pernah punya tabungan, sehingga tidak pernah punya uang 1 nisab yang mengendap di tabungan, maka tidak wajib berzakat. Tapi kalau dari hasil jual kopi, jual cengkeh, jual teh, karet, kemudian kita punya tabungan, sehingga tabungan itu mencapai nisab senilai 85 gram emas, atau 595 perak, ya 595 gram perak, dan kemudian berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati, yaitu zakat uang sebesar 2,5%. Berapapun uang yang kita miliki, kalikan 2,5%, maka hasilnya itu adalah zakat yang harus kita keluarkan. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jadi tidak semua komoditi itu ada zakatnya, Ustaz, ya? Betul, Mas Nizar. Termasuk kopi karena bukan makanan pokok, jadi ya, tidak ada, Ustaz. tidak ada zakatnya, kecuali dari hasil jualannya kemudian tersimpan, ya, tertabung, maka itu yang namanya zakat uang, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Untuk ibu hamba Allah yang bertanya tadi dari Aceh, masih ada waktu pemirsa Fatwa TV. Pagi hari ini kita masih dalam program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri yang merupakan Wakil Ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pagi hari ini, sebelum Anda beraktivitas, semoga kita bisa menyempatkan diri untuk belajar bersama, untuk mendulang banyak faedah yang tentunya disampaikan oleh asatizah kita, utamanya di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Silakan yang ingin bertanya, masih ada waktu, 0331 544 6087. Kita akan kembali bacakan, ada beberapa pertanyaan masih Ustadz yang kita terima di jalur website kami. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari saudari Meita. Ustadz, berkaitan dengan jual beli online, bagaimana bisa membuatnya menjadi halal karena kemudahan yang diberikan? Apakah kita cukup dengan tidak mengambil promo-promo atau potongan-potongan yang diberikan, ataukah ada hal lainnya, Ustadz? Karena harga dari toko offline dengan online ini selisihnya cukup banyak, Ustadz. Jazakallah. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ibu Mita, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Mita, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asalnya menazar jual beli online atau offline itu halal. Asalkan yang dijual belikan adalah barang-barang yang halal. Baik, Ustaz. Muncul masalah kalau ternyata yang dijual belikan itu adalah emas atau perak. Karena untuk bisa membeli emas dan perak dengan uang, syaratnya harus tunai. Ini uangnya dan ini emasnya. Sedangkan kalau online tidak mungkin. Pasti ada waktu delivery, maka tidak mungkin kita jual beli emas dengan sistem online, kecuali
belinya itu dengan barang. Ya, baik. Kita beli dengan beras, beli dengan gabah, dengan kopi atau jenis, atau dengan barter, maka saat itu boleh walaupun online. Tapi kalau belinya dengan uang, maka tidak mungkin secara online kecuali kita datang langsung. Atau mengirim utusan, tolong belikan, ini uangnya tolong bayarkan gitu. Ada atau wakil gitu saja. Ada wakil. Atau penjualnya yang datang, atau mengirim karyawannya atau utusannya yang mengantarkan emasnya sehingga terjadi transaksi langsung di tempat siapa? Pembeli, customer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau praktek pembayarannya itu dengan kita menggunakan dompet virtual ya, terlebih dahulu top up, sehingga kita menyimpan sejumlah uang dulu di rekening kita atau di akun kita. Kemudian ketika kita melakukan transaksi ada promo sehingga harga lebih murah, ada bonus, ada bebas ongkos kirim karena kita skema pembayarannya dengan potong dari akun kita ya, debit dari akun kita atau rekening kita, maka ini riba namanya. Tidak Apapun boleh. kebermanfaatan Apapun itu tidak boleh keperluannya. diambil. Karena berarti itu kan keuntungan yang kita dapat atas saldo kita. Saldo yang itu kan mengendap piutang. di aplikasi itu Iya, saja. di aplikasi atau dompet virtual ataupun di rekening ya. Saldo itu kan piutang kita. Ketika ada diskon, ada promo, maka itu berarti kita mendapatkan keuntungan. Maka itu riba. Tapi kalau itu harganya sama, yang mau langsung transfer seketika transaksi atau potong saldo misalnya, harganya sama saja, maka itu halal, tidak masalah ya. Nah, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Taib ya, semoga ini bisa dijadikan ajuan dan juga pemahaman. Jadi sekali lagi untuk komoditas seperti itu Ustaz, ribawi Ustaz ya. Ribawi, ada betul. emas, Emas kemudian dan perak ya. Ini tidak boleh Ustaz ya transfer kemudian barangnya dikirim beberapa hari. Betul. Berbeda dengan barang-barang lainnya. Betul. Kemudian saat Anda memiliki aplikasi di mana uang Anda mengendap di sana, tidak boleh mengambil keuntungan atau promo apapun Promo, Ustaz, ya, betul. dari aplikasi tersebut. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, Terima barakallahu kasih. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa live interaktif Fatwa TV pagi hari ini yang telah bergabung bersama kami. Mohon maaf ya jika mungkin ada pertanyaan Anda yang sudah masuk tapi belum kami sempat bacakan karena memang keterbatasan waktu kita pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kembali bisa bertemu di live interaktif berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami